Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 3, Al-Imam Ghazali menjelaskan Al-qismul awal fil adabil lati tutaqaddamu 'alal akli wa hiya sab'atun. Ada 7 perkara yang harus didahulukan sebelum kita makan. Yang pertama, ayyakuna at-ta'am ba'da kauni halalan fi nafsi tayyiban fi jihati maksabi muwafiqan lis-sunnah wal wara'. Yang pertama, adanya makanan itu setelahnya halal di dalam zatnya, baik di dalam jihad diusahakannya, yang menyocoki kepada sunnah Nabi dan sifat wara'. Artinya yang pertama yang harus didahulukan, diperhatikan, ini makanan halal atau haram. Ini makanan dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Itu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu status makanannya. Ya, ini halal atau tidak. Alhamdulillah di negara kita ini alhamdulillah ada MUI ya. Ada cap halal. Meskipun kita tidak tahu yang sebenarnya, cuman itu sudah ada tanggung jawab ya dari MUI. Ya, alhamdulillah. Ya, ada cap yang menentukan ini barang halal ya. Contoh seperti itu. Jadi yang awal, yang pertama harus berusaha memperhatikan status ini makanan, apakah halal atau haram. Halal secara zatnya, halal secara sifatnya. Sifatnya halal, zatnya halal. Caranya yang halal, juga zatnya halal. Contoh, ya, contoh apa? Ayam, ya. Ayam halal haram? Halal. Ngan menang maling? Haram. Sanajan muncitna make bismillah, sapat kurat genggrongna, urat nadina nya umpamana gitu. Tapi dah menang maling, ini haram we. Sebab jihadnya, usahanya, sifatnya bukan yang cara diajarkan oleh agama yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena dapat maling gitu. Harus jadi zatna kudu halal, sifatna ge kudu halal. Cara menghasilkan ini barang halal harus dengan cara yang halal. Harus. Hayam halal, nganu mencitna lain jelma Islam. Jelma kafir, jelma murtad, jelma musyrik, jadi bangke. Maka kudu hati-hati. Baiknya kalau kita mau apik, ya daging ayam itu baiknya kita sendiri yang motong harusnya, atau orang-orang yang betul-betul dipercaya dia itu orang Muslim. Karena sembelihan orang yang murtad, orang yang musyrik, orang yang kafir itu menjadi apa? Bangke. Sedangkan bangke hukumnya haram dimakan. Bangke hukumnya haram, tidak boleh kecuali darurat. Sengaja makan bangke haram. Nah, nanti ada pengaruh akibat dari makanan yang haram. Harus orang puncat-puncit kudu apa bab muncit, ulah asal-asalan muncit. Kudu apal heula sabaraha hiji syarat muncit, syarat nu muncitna, syarat alat muncitna. Ya, kudu apal. Gitu. Apabila tidak memenuhi kepada syarat penyembelihan, bisa terjadi itu binatang, itu hayawan menjadi bangke. Bisa terjadi orang ngadahar bangke unggal boy. Kenapa? Karena kita jorok, tidak mengerti di dalam bab menyembelih. Contohnya seperti itu. Orang-orang yang menyembelih, ya tukang-tukang nyembelih apa? Ayam, nyembelih kambing, itu harus tahu aturan bab
Boleh, wajib tahu. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak tahu, akibatnya bisa terjadi sembelihannya menjadi bangke. Sembelihannya menjadi bangke. Sigano benar ya buncit teh. Padahal tecumpon syarat, bisa jadi bangke. Lalu dijual, lalu dimakan oleh kita. Oh, jadi musibah. Ya. Akhirnya terjadi musibah. Kenapa? Karena makanan yang haram yang kita makan. Kemudian yang kedua, atsani ghaslul yadi. Yang kedua adalah membasuh tangan. Sebelum kita makan, basuh tangan kita terlebih dahulu. Dua-duanya sampai pergelangan tangan. Basuh itu sunnah. Ya, sunnah kita membasuh tangan sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, al-wudu qabla ta'am yanfil fagar wa ba'dahu yanfil lamam. Wudu yakni mencuci tangan sebelum makan adalah menghilangkan kefakiran dan menghilangkan penyakit al-lamam. Al-lamam ainul junun, gila. Ya, dijaga, dijauhkan dari penyakit, dari kefakiran dan dari penyakit gila. Itu. Ini bisa hayang leungit kokoro tina diri urang, memeh tuang wawa suhula panangan urang. Itu salah satu kegunaannya membasuh tangan. Yang ketiga, disimpan makanannya di atas sufrah yang diletakkan di atas tanah. Jadi kita makan itu yang paling baiknya, praktek makan itu makanannya yang akan kita makan bukan ditaruh di atas meja. Meskipun itu boleh saja. Tidak haram, boleh saja. Tapi yang paling baik, yang paling utama di bawah. Ya, di atas tanah, ngamparkeun suprah, amparan, ya, amparan, lalu makan di situ. Itu yang paling baik. Yang keberapa? Yang keempat, ayyuh sinal jilsah ala sufrah. Membaguskan duduk di atas suprah. Cara duduk di dalam ketika makan. Cara duduk ketika makan. Ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disunnahkan duduknya itu sunnah. Bagaimana cara duduknya? Karena Rasulullah SAW rubbama jasa lil akli ala rukbataihi wa jalasa ala dhahri qadamaihi wa rubbama nasaba rijlahul yumna wa jalasa ala yusra. Karena Rasulullah SAW telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, rubbama jasa lil akli. Naon jasa san? Jasa lil akli ala rukbataihi. Naon eta gina? Calik. Nabi itu terkadang kalau makan beliau duduk atas dua dengkulnya. Duduk atas dua dengkulnya. Wa jalasa ala dhahri qadamaihi. Dan duduk di atas ya dhahri qadamaihi. Dhahri itu punggung atau luar dua telapak kakinya. Wa jalasa ala dhahri qadamaihi. Wa rubbama nasaba rijlahul yumna wa jalasa al yusra. Dan terkadang Nabi itu di dalam cara duduk ketika beliau makan ya nasaba rijlahul yumna. Non nasaba teh ngancegeun, apa ngancegeun?
Naon ngancegeun, diancegeun sampean katuhuna. Naon ngancegeun Indonesia? Ngancegeun sampean katuhu. Menegakkan. Hese. Urang Indonesia teh ieu mah kumaha? Teu nyaho negakeun. Menegakkan. Ya, menegakkan ya kaki yang kanan dan duduk pada kaki yang kiri. Karena yang pertama bagaimana? Tadi jasa ala rukbataihi wa jalasa ala dhahri qadamaihi. Ini praktek duduk ketika makan. Nah. Kieu dah. Ya. Masuk kieu tuang tara tawa sila wae. Eta mah sila mah henteu tara dipidamel ku junjunan. Junjunan mah tara sila tuang teh. Itunya. Jadi ieu tuur lajeng calik dina tonggong dua dampal sampean. Calik dina tonggong dua dampal. Kumaha tah praktekna? Calik dina tonggong nyalikan kana tonggong dua dampal sampean nya kitu. Nya kieu. Nya kieu. Mun kieu kan tuang teh jadi sekedik. Ya katahan. Beuteung teh katahan jadi kitu tah. Beda jeung kieu, aya kieu mah jadi lega. Ieu mah lega. Jadi geus sapiring teh hayang nambah deui. Jadi di dalam duduknya pun sudah ada cara supaya sedikit makan yang kita makan. Kemudian ada lagi caranya. Nah ini ditegakkan. Kaki kiri. Nah, diduk-duki. Ya. Yang kanannya ditegakkan. Kaki kirinya diduduki. Sarua ya jadi letik gitu. Kaget kadempet ku ya. Ya, gitu sana. Orang lain sila wae. Matak ageng wae tuang nata. Ya gitunya. Ok amalkeun ayeuna diuk-diukna atuh heulanan mah. Ya ngalaksanakeun sunah teh waragna mah dajan bisa ninggalkeun. Ya. Sok calikna heula. Calikna posisi calikna seperti ini. Atau seperti yang tadi ya. Di luhureun dampal sampean. Ya. Nah. Makruh hukumnya makan sambil menyender. Makruh. Nabi itu tidak pernah makan sambil menyender. Itu hukumnya makruh. Jadi yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Meskipun boleh-boleh saja. Ya, sila barang tuang boleh-boleh saja. Tapi itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Itu praktek cara duduk. Makan sambil duduk. Praktek makan. Makannya jangan sambil jalan. Ya Allah sekarang ini. Apalagi pesta-pesta berinangtung dahar. Itu sudah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Nanti anak-anak santri jangan kalian. Ya makan sambil jalan-jalan jangan. Itu meninggalkan sunnah. Ya gak baik. Minum sambil jalan gak baik. Makan sambil jalan-jalan gak baik. Duduk. Posisi duduknya seperti tadi. Nanti beda. Ada keberkahan khusus yang Allah berikan kepada kita. Karena kita betul-betul melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makan jangan sambil berdiri. Minum jangan sambil berdiri. Duduk. Ya. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, harus baik niatnya. Niat agar supaya bisa melaksanakan takwa kepada Allah Ta'ala. Baik niatnya. Ayyan uya bi'aklihi ayyat taqawya bi'ala ta'atillah. Niat dengan makannya itu agar supaya kuat di dalam melaksanakan taat kepada
Allah. Berapa? Kelima. Keenam, hendaknya ridho atas rizki makanan yang ada. Yang enam, hendaknya ridho atas rizki makanan yang ada. Nu aya naon eta we, teu kudu riweuh. Unyak anyuk meuli itu meuli ieu, leuheung lamun keur mayarna eta nganyuk teh nya. Ieu mah geus dahar teh susah naon mikiran keur mayar. Da meunang nganyuk teh ya barang tuangna itu. Jadi usahakan kita ridho, hati kita senang atas rizki yang ada pada diri kita. Yang ketujuh, hendaknya berusaha di dalam memperbanyak tangan kepada itu makanan. Ngariung, jeung kulawarga tong nyalira tuang teh. Usahakeun nya berjamaah, kumpul dengan anak, dengan istri, ngariung. Itu. Berkumpul makannya, ya. Jangan sendiri ketika kita makan. Beda itu ada keberkahan khusus. Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Kata Rasulullah SAW. Berkumpullah kalian kepada makanan kalian. Maka diberkahi kalian pada itu makanan. Makanannya menjadi berkah. Ketika kita kumpul dengan keluarga, dengan istri, berjamaah kita makan. Jangan sendiri. Ya, usahakan. Ya mah abongna kopetnya ulah we ku batur. Si kopet mah gitu yang sorangan we bisi ku batur beakeun ku batur. Ulah gitu. Jangan. Usahakan berjamaah dengan anak, dengan istri, dengan cucu, dengan mantu, dengan orang tua gitu. Berjamaah. Diusahakan makannya berjamaah.